Dan itu seminggu, 10 hari lah. 10 hari pertama itu saya nggak sanggup bangun. Jadi kayak lumpuh itu satu badan itu. Saya ikut member investasi bodong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang kembali di channel Mediamu. Senang sekali hari ini Ari bisa kembali menyapa kamu di channel Mediamu. Dan pastinya buat teman-teman yang lagi nonton, baik dari Sabang atau sampai Merauke, tetap terus dengerin kita di sini. Dan hari ini Ari nggak sendirian karena hari ini sudah ada bintang tamu yang luar biasa. Yang kemarin kita juga ketemu lagi, sudah ada Bapak Jupri Mahrizal. Selamat siang Pak, apa kabarnya nih? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, gimana kesibukan hari ini? Masih sibuk seperti biasanya. Itu biasanya ya dengan rutinitas yang terus memacu adrenalin nggak nih? Adrenalin sih enggak, cuman memacu ketepatan waktu. Ketepatan Disiplin waktu ya. waktunya kita harus bagus. Oke. Ini dalam konsep yang beda dan nuansa yang beda ya. Kalau pertama kita kemarin ketemu dalam konsep dengan menggunakan meja, tapi hari ini kita lebih santai ya teman-teman. Lebih agak santai. Ngobrolnya lebih santai karena pembahasan kita juga hari ini lebih santai tapi berisi ya. Amin. Amin ya. Oke, Jupri Mahrizal. Saya pernah dengar juga nih tentang Mickey Milo. Why? Kenapa nih? Kenapa akhirnya memindahkan namanya dari Jupri Mahrizal ke Mickey? Ada apa dengan nama Jupri? Apakah kurang hoki ataupun memang ada persyaratan khusus nih untuk menjadi seorang penyiar radio ya sebelumnya ya? Iya. Atau bagaimana tuh? Panggilnya Mickey aja lah nih. Iya. Wah, itu biasa Mickey. Jadi sebenarnya dari Jupri Mahrizal ke Mickey Milo ya. Jadi ada alasan tersendiri kenapa saya memakai Mickey Milo. Jadi berawal dari karir saya diterima kerja di salah satu studio broadcast ya, radio FM di Kota Langsa. Jadi bukannya tidak mau menggunakan nama asli ya. Pertama memang dasarnya nama Jupri itu mendekati dengan beberapa nama penyiar radio senior di Kota Langsa. Itu kalau nggak salah ada namanya Jeffrey dan ada namanya Zulfi. Ya. Terus kedua, nama Jupri itu jarang saya ucapkan. Biasanya kan aku, saya, itu kan sehariannya. Jadi kalau mau manggil nama Jupri itu sedikit agak susah untuk penyebutan dengan nada-nada cepat atau intonasi yang cepat. Jadi saya ganti dengan nama. Pengen ujungnya itu Ki. Oke. Ki sama Eki itu ada penyiar juga namanya Oki dan Eki. Okay. Jadi saya pengen Ki. Mungkin lebih ke lebay ya. Jadi ke Mickey Mouse gitu kan. Mickey Mouse. Oke, Mickey Milo. Dan nama itu tercetus saat 1 menit lagi voice perdana saya dengan senior. Oke. Ya, jadi teman-teman saya itu semuanya tidak ada menggunakan nama palsu. Jadi hanya saya sendiri menggunakan nama asli. Saya izin dulu dong kan. Boleh nggak ini? Bang, boleh ya udah kalau emang ada nama udah disiapin gitu. Jadi saya berpikir ya udah Bang, Mickey aja gitu. Jadi sampai sekarang nama itu masih dipanggil dan melekat dengan nama saya. Jadi alhasil orang lebih senang manggilnya Mickey ya dari kalau orang Langsa, iya orang Langsa dan sekitarnya yang mengenal saya dengan nama Mickey itu ya lebih nyaman dengan Mickey ya. Tapi kalau kayak teman sekolah, keluarga di kampung itu masih menggunakan Jupri. Jupri ya. Iya. Kalau buat Mickey sendiri nih, lebih enak atau lebih nyaman waktu dipanggil Jupri atau Mickey gitu? Ngerasanya gimana gitu? Karena kan nama, ya itu tadi, sebuah nama, sebuah cerita. Ya. Jadi dari dibalik sebuah nama pasti ada cerita-cerita yang pastinya punya story yang luar biasa lah. Gitu gimana tuh? Jujur lebih seneng dengan dipanggil nama Mickey ya. Mickey. Kadang teman Mickey Mouse gitu. Jadi saya kadang Iki aja gitu kan. Dan lebih sering dipanggil nama Mickey karena memang sudah melekat, sudah banyak yang manggil seperti itu. Jadi kalau Jupri itu saya jarang noleh. Kenapa? Karena yang manggil ini biasa keluarga saya. Jadi Jupri saya diem dulu. Gitu. Jadi kalau dia panggil Mickey saya langsung noleh. Gitu kan. Dan memang alhamdulillah sih dari nama itu dibilang hoki atau rezeki bukan juga sih. Saya lebih mengartikan nama Mickey itu membuat baik
dan pelajaran tersendiri untuk diri saya sendiri ya pastinya. Oke. Jadi kayak ada pembanding gitu ya. Jadi kalau suatu Iya, ketika pergi ke suatu tempat yang kita nggak rame lah atau di tempat umum, tiba-tiba ada yang manggil Jupri itu langsung connect-nya nih, ini teman kamu orang atau teman kerja orang atau memang siapa gitu. Begitu iya, Miki berarti memang udah pasti orang teman-teman yang temen kenal. yang basicnya di Langsa atau di luar Langsa ya. Tapi kalau udah Jufri itu pasti di kampung. Kalau nggak keluarga, itu siswa ya, siswa sama teman sekolah. Itu Jadi aja. ya unik juga ya memiliki dua nama dengan karakternya satu. Itu kebingungan nggak sih sebenarnya? Apa? Jadi kan kita menjadi seorang public figure gitu, menjadi seorang penyiar radio. Kemudian kita punya dunia sendiri. eh untuk membuat diri kita itu sama aja sih dengan di radio atau yang sebenarnya kamunya itu, Mikinya itu yang Jupri sehari-hari atau yang Mikinya sih sebenarnya gitu. No, beda. Jadi kalau nama Jufri itu adalah seseorang yang saya artikan ya. Mm-mm. Nama Jufri itu seseorang yang memang orang yang dasarnya sedikit agak-agak susah untuk mencerna hal-hal yang baru. Oke. Ya, walaupun Miki juga ada seperti itu juga. Cuman Miki ini karena sudah banyak melibatkan ataupun kasus ataupun kejadian-kejadian dengan kehidupan sehari-hari yang lebih dari Jufri sendiri gitu ya. Mulai dari pernah ngerasain hal yang nggak terduga, yang mungkin sedih, senang, itu sudah pasti banyak sekali. Jadi mulai banyak beraktivitas lebih ke Miki ya. Mm-mm. Banyak yang mengenal Miki. Miki itu seperti apa? Seperti sosok yang memang banyak mengalami perubahan. Oke. Mulai dari karakter, kegiatan, aktivitas, hingga ucapan dan omongan. Jadi nama tadi berdampak kepada sikap tadi ya, Iya. yang akhirnya juga ngebantu si Jupri untuk up juga Up akhirnya. juga. Ya, dari Jupri ke Miki membantu up ya kan. Dari situ, mulai dari radio, nama Miki. Terus saya merambah dengan bisnis saya yang Mhm. kecil-kecilan. Iya. Ya kan. Dan alhamdulillah sih bisnis saya ini walaupun kecil, kaki lima, tapi banyak dikenal. Wah. Pertama Kota Langsa. Alhamdulillah sih. Jadi nama Miki itu terkenal dari saya di radio selama 10 tahun, Mm-mm. ditambah lagi bisnis saya yang sudah beranjak sekitar 7 tahunan. Lumayan lama ya. Jadi dikenal dengan nama Miki gitu. Jadi nama Miki terkenal bukan dari radio aja, tapi dari bisnis saya yang saya jalanin, ya kan. Itu ada cemilan dari jagung, ya, Jasuke, jagung, susu keju. Dan sampai sekarang masih berjalan, alhamdulillah, masih berkembang. Dan saya lagi melakukan aktivitas kecil-kecil, menjalani bisnis kecil-kecil lainnya juga, seperti itu. Tapi lumayan ya. Maksudnya dengan kegiatan yang lumayan padat, kemudian sampai sempat harus bisa ke bisnis lagi itu gimana sih? Kalau untuk padat memang dari kecil saya suka kesibukan, nggak suka tidur santai itu saya nggak suka. Jadi dari mulai merambah bisnis saya ini, saya sudah mulai disibukkan dengan aktivitas siaran dan mengajar. Dulu saya mengajar di sekolah swasta di tingkat SD ya. Nah, terus selang ada sekitar 1 tahun lebih, 1,5 tahun, saya memulai bisnis saya ini baru, Jasuki. Jadi di situ saya mulai mengurangi aktivitas di radio. Ya, dimana saya pagi, subuh itu bangun subuh saya sudah mulai belanja bahan-bahan untuk jualan. Jam 6 pagi saya harus buka radio, saya siaran radio selama 2 jam. Jam 8 pagi saya masuk mengajar di sekolah sampai jam 2. Ya, sampai jam 1 lah, jam 1 SD kan jam 1 siang. Istirahat sebentar, beres-beres jam 2, setengah 3 saya mulai menjajakan dagangan saya sampai jam 10 malam. Oke. Beres-beres mau semuanya, ya istirahat mungkin jam 12 kurang lah. Berputar seperti itu hingga sekitar 3, 4, 5 bulan saya mengalami tipes. Wah, Jadi sampai sakit itu ya, karena kan berputar seperti itu, makan nggak teratur, ya aktivitas padat, yang dipikir asik duit terus ya kan. Jadi uang masuk juga uang jadi uang keluar. Jadi jalan pintasnya saya mengurangi satu kegiatan saya, yaitu mengajar. Oke. Saya menghandle mengajar karena saya memang udah nggak semangat lagi untuk mengajar. Jadi mengajar di kelas juga saya udah menjadi beban, di mana kesehatan udah mulai menurun. Oke. Ya, jadi dari situ saya izin sama orang tua untuk meninggalkan mengajar ini. Jadi saya fokusnya sama siaran sama jualan. Ya, jualan dari mulai Jasuke, saya mulai merambah ada cemilan lain yaitu churros ya, donat Spanyol, dan alhamdulillah itu adalah
cemilan pertama juga, makanan pertama di Kota Langsa. Ya, itu makanan tingkat kafe kekinian, tapi saya putar Konsep ya. konsepnya kekinian, kafe kekinian, tapi saya banting setir untuk menjadi konsep kaki lima. Oke, jadi biar semua orang bisa Iya, ngerasain. itu dia kan. Jadi sampai sekarang masih berjalan. Terus sekitar ada dua tahun lah, itu sekitar ada 2 tahun, ada terkumpul uang, ya cukup lah untuk merambah bisnis lainnya. Masya Allah. Saya merambah bisnis itu namanya Dapur Jasuke. Saya Hmm, sewa tempat, ya kan. Saya sewa tempat. mulai melebarkan sayap lah ya. Iya, jadi pengen gitu kan. Jadi tetap masih ada Jasuke dan churrosnya, tapi saya merambah dengan makanan lain. Di situ ada batagor, Hmm, ada hmm, hmm. bakso, ada mie pangsit dan lain-lainnya di situ. Tapi saya tidak masih kurang, gimana sih? Masih belum rezeki di Oke. dapur Jasuke ya. Grafiknya itu menurun. 1 tahun saya sewa toko, habis uang saya dari usaha pertama membangkitkan bangun usaha kedua itu rekening nol, down ya. Tapi grafiknya malah jatuh. Ya, jadi di situ saya depresi, saya stres di situ hingga saya melakukan hal-hal yang tidak pernah saya lakukan. Wah. Itu istilahnya berbanding terbalik dengan Niki dan Jupri. Itulah sosok Niki yang berbanding terbalik ya dari Hmm, hmm, hmm. dari asalnya si Jupri ini. Jadi di situ saya melakukan hal-hal tidak pernah saya lakukan. Yang pertama adalah warna rambut saya hitam, saya ubah menjadi terang. Itu saking udah mulai Iya, udah istilahnya bingung ya. Miki ini nggak tahu malu gitu kan. Jadi perang. Terus saya dasarnya kulitnya sawo matang. Saya pengen melihat orang-orang yang memang seperti artis-artis selebgram itu bersih-bersih muka, ya kan, badan bersih. Saya mulai skincare, mulai ke produk kecantikan, mulai sampai saya mengikuti treatment-treatment yang memang hingga di namanya apa ya, PRP, yang diambil darahnya itu disuntik ke Wajib. muka, wajah. Itu sampai di situ, itu sampai berapa kali saya sampai ada laser juga muka saya, dan total saya asli muka saya bersih Hmm, hmm, hmm. kayak opa-opa tuh. Kok ingat dulu itu kayak agak malu gitu kan. Setelah itu saya mulai melakukan aktivitas yang nggak pernah saya lakukan, itu olahraga. Saya nggak suka olahraga karena bagi saya buang waktu Hmm, hmm. ya. Jadi saya melakukan fitness ya, gym, dan itu seminggu 10 hari lah. 10 hari pertama itu saya nggak sanggup bangun. Jadi kayak lumpuh itu satu badan itu. Ya kan, kram otot ya Hmm, hmm. namanya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang saya nge-gym. Ya, di situ dapat manfaatnya, di mana olahraga itu bukan nggak baik, tapi malah itu harus kita lakukan, biarpun sebentar aja, Hmm, hmm, hmm. ya kan. Terus saya melakukan lagi hal-hal yang tidak pernah saya lakukan dari depresi saya ini. Saya menjalankan hiking. Ya, saya nggak pernah melihat alam, nggak pernah nengok alam, masuk hutan saya nggak pernah. Jadi saya hiking hingga ke air terjun Tujuh Bidadari Aceh Utara. Jadi itu perjalanannya itu untuk naik motor masuk ke kampung-kampung, melewati sungai, batu-batu terjal itu 3 jam. Terus lanjut jalan kaki dengan mententeng tas berat isinya air, bekal makanan gitu. Selama 3 jam masuk hutan, ya, masuk hutan, naik gunung, turun gunung, nyebrang sungai, masuk hutan 3 jam. Tapi memang begitu sampai ke air terjunnya itu total hilang rasa capek itu. Terobatin lah ya. Bener. Nggak, belum sampai di situ. Pulang dari situ istirahat 2 hari, saya lanjut touring ke 0 km Sabang. Wah. Nah, pulang dari situ lagi saya lanjut lagi ke Brastagi. Jadi saya nggak pernah melakukan jalan-jalan, saya nggak melakukan touring, itu saya lakukan. Jadi keterbalikan diri saya itu saya lakukan, gimana sih, nyaman sih, enak sih. Apakah enak, apakah nyaman gitu. Hmm, Yang hmm. nyaman saya lakukan sampai sekarang, yang nggak nyaman saya tinggalkan. Ya contohnya seperti rambut, udah nggak saya perangin lagi, gitu kan. Kedua, skincarean, karena saya bukan tipe-tipe yang tiap malam pakai skincare. Itu saya nggak, saya tinggalkan. Jadi nge-gym masih, hiking masih, ya. Dan lanjut begitu sudah dapat jati diri Miki yang baru, ya kan, Miki yang suka olahraga, ya kan, yang dulunya kurus, sekarang masih kurus sih. Sudah mulai berisi ya. Jadi eh, mulai melakukan dengan kegiatan yang seperti biasa, tapi dengan Miki yang baru, Hmm, hmm. ya kan, dan kesibukan yang baru juga. Nah, dari situ saya kan nol ya, nol rekening ya, nol rekening itu sisa
sisa uang cuman ada sekitar berapa juta, dan itu saya berpikiran pengen punya mobil. Wah, Pengen punya mobil dengan hasil uang yang tersisa. dalam dampak yang memang dalam keadaan tertekan tadi masih Iya, masih pengen punya tinggi mobil. gitu ya. Cuman berpikir juga, kan, dorongan dari teman juga, untuk apa punya mobil? Berpikir punya mobil masih jualan, itu masih kepajak jualan gitu. Jadi kan kayak kayak ini hal yang nafsu yang saya rasakan saat saya ingin buka usaha dapur Jasuki. Oke. Ya, jadi tidak jadi. Jadi saya beralih untuk mengambil KPR ya. Iya, iya. Itu rumah perumahan, kredit. Jadi uang sisanya itu berapa juta saya ambil untuk DP perumahan. Oh, Jadi lebih. total 0 rupiah habis uang saya untuk semuanya yang saya jalanin selama dari tutupnya dapur Jasuki itu. Tapi saya melakukan aktivitas seperti biasa. Saya bersiteguh untuk mengumpulkan uang kembali dari nol itu. Jadi saya mengulang dari nol lagi dengan Miki yang baru. Nah, seperempat uang terkumpul dari yang kemarin hilang, punya nafsu nih, Oke. ya kan? Punya nafsu lagi, pengen cepet untuk dapat uang. Saya ikut member investasi bodong. Sempat ketipu juga ya. Ketipu. Asli bodohnya kan, bodoh itu ketipu. Jadi ngikutin nafsu ya. Jadi memang hati saya kayak diputar balik. Oke. Jadi gimana kita mengontrol emosi, nafsu, rasa bersyukur itu masih dibolak-balik. Istilahnya seperti masa labil. Jadi saya mengikuti investasi bodong selama 3-4 bulan. Jadi saya tidak merasakan apa-apa karena saya store terus. Saat saya ingin merasakan, berkasus itu investasi. 0 rupiah lagi rekening. Dan itu semakin depresi saya. Hingga saya malu untuk pulang kampung. Oke. Jadi saya melakukan itu saking malunya pulang kampung, saya cuma izin sama orang tua, Miki nggak pulang ya Lebaran tahun ini, Lebaran Idul Fitri. Alasannya jualan, merasakan jualan hari raya itu katanya rame. Jadi saya jualan kembali dengan rekening yang 0 rupiah lagi, dengan melihat story-story dari sosmed keluarga semuanya yang kumpul keluarga, makan lontong sama keluarga. Saya di sini di Langsa sendirian. Di Aceh, toko nggak ada yang buka. Rumah makan nggak ada yang buka. Saya cuman beli mie instan di minimarket yang buka. Jadi mie instan saya beli 3 bungkus, saya masak 2 ya, tanpa nasi saya makan. Saya telan itu mie instan itu. Dan itu rasanya kayak antara ketelan sama tidak ketelan. Jadi kayak nyangkut di sini. Ya, tertahan dengan kesedihan. Di situ saya nangis, jujur saya nangis. Ya Allah, kan kenapa nggak pulang gitu kan? Perkara malu dengan kasus ini, saya nggak pulang gitu kan. Jadi itu sangat memang rasa yang terberat yang saya pernah rasakan. Jadi nggak jumpa orang tua, cuman mikirin hal-hal nafsu yang seperti ini gitu. Jadi ya udah, saya terima, saya jalani dengan yang saya lakukan ini, ikhlas. Itu Lebaran Idul Fitri saya nggak pulang, Lebaran Haji saya nggak pulang. Jadi ada setahun saya nggak pulang untuk mengumpulkan uang lagi. Ya, Tetap ya optimis. tetap optimis. Jadi saya harus bangkit gitu. Saya harus bangkit. Saya tidak mau jatuh seperti ini lagi. Bangkit. Alhamdulillah, uang saya kembali dengan yang sudah hilang dari pertama. Tapi di situ saya merasakan nafsu. Ada rasa nafsu yang memang mengganggu saya kembali. Ya kan, namanya cobaan ya. Jadi mulai mengontrol emosi di mana saya kok pengen ini ya, pengen ke sana, pengen ke sini. Jadi itu nafsu diulang lagi seperti dulu. Hati saya dibolak-balik lagi seperti itu. Dan ini enggak. Jadi saya bisa lebih menahan diri saya, lebih menahan ego saya sedikit walaupun nggak banyak, ya kan? Rasa syukur saya keluarkan sedikit. Ya, saya membuat diri saya gimana rasanya saya seperti orang kaya, beli barang itu nggak lihat harga, mencoba menyesuaikan seperti itu. Dan itu rasanya ya biasa aja. Jadi bukan saya ini nggak nikmat, bukan ini, saya orang yang biasa-biasa dari kampung ya kan, dari kebun masuk dalam gitu kan, cok kiri. Terus saya mencoba untuk menjadi seseorang yang memang tidak ada uang, dimana saya cuma sehari itu makan sehari dengan nasi yang harganya 10.000, dan itu jadi pelajaran dimana saat saya tidak ada saya merasakan ini. Saat saya ada uang saya tidak boleh merasakan yang itu, tidak boleh beli barang yang nggak perlu ya, berlebihan, cukup yang seperlunya yang kita gunakan aja seperti itu. Jadi lebih mengontrol emosi, di mana kita nafsu kita harus kita kurangi, tapi rasa syukur kita harus kita lebih banyak lagi.
Jadi perubahan dalam kehidupan sendiri justru kayaknya setiap kesulitan tadi justru membawa pada hal yang positif ya. Alhamdulillah masih mau hal yang positif. Kebanyakan mungkin kan nggak semua orang langsung bisa menyikapinya Iya, secara positif. Pastinya mungkin selebihnya bisa dengan hal-hal yang mungkin di luar itulah mungkin lebih buruk ya. Tapi alhamdulillahnya Miki hari ini di balik kesulitannya tadi bisa mengubah hal sulit tadi menjadi sebuah hikmah yang bisa dikutip akhirnya menjadi pribadi yang lebih baik. benar sekali. Ya. Dan itu memang juga dibantu oleh teman-teman yang selalu mengingatkan, ya kan? Tapi apapun itu kembali dari diri kita. Kita yang melakukan, kita yang harus bertanggung jawab. Dan saya juga pernah merasakan ya sama teman, sama relasi yang memang banyak orang-orang toksik ya. Lagi di zaman sekarang kita berteman atau berkenalan dengan orang-orang yang benar-benar mampu membuat kita bisa jadi bangkit, bukan yang toksik gitu ya. Jadi banyak beragam kepala, beragam muka yang saya temukan, dan di situ saya banyak belajar. Di mana saya dulu orangnya pendendam, sangat pendendam. Pendendam. Jadi kalau orang sudah membuat saya sakit hati, saya akan bahas dendam. Tapi bukan bahas dendam, misalnya saya dipukul, saya pukul balik, tidak. Oke. Kayak gitu ya. Jadi contoh misalnya saya dipukul, lihat nanti kalau aku kuat. Lihat nanti kalau aku kuat. Jadi begitu saya udah nge-gym, jumpa dia, pukul nih. Nah, itu contohnya. Jadi saya sudah dihina, jelek kali kau hari ini, gitu kan. Jadi lihat nanti kalau saya udah cakep gitu. Jadi waktu saya jumpa dia, saya bilang, dulu kok cakep, usah lebih cakep aku ya. Jadi saya dendamnya seperti itu, ya kan. Tapi itu hal yang nggak baik, itu hal yang nggak boleh dicontoh. Ya, sifat dengki jelek itu nggak boleh contoh. Mulai saya mendapatkan orang-orang seperti itu, saya malah berpikir ini nggak baik, gitu kan. Lebih bagus kita berbuat baik sama orang, melakukan hal kecil, ya kan. Bersedekah, melakukan hal yang lebih baik, menolong orang, biarpun itu hal kecil, gitu kan. Jadi saya merubah mindset dalam diri saya, di mana saya pendendam, saya malah merubah mindset di otak saya, jangan lelah jadi baik. Jadi dimanapun kita disakitin, kita tetap jadi baik, biarpun saya masih ada rasa pendendam. Ya, lambat laun suatu masalah itu datang silih berganti, mulai dari ada pertemanan saya yang hancur, mulai dari hanya satu masalah, walaupun itu masalah dibilang kecil ya, besar juga gitu, tapi itu membuat hancur dalam hidup saya. Saya berpikir, kenapa saya sampai harus jadi seperti ini? Kok diginiin sih aku? Gitu ya. Jadi saya udah males. Dendam saya timbul kembali. Ya, tapi saya lebih diam, gitu. Lebih diam, lebih tenang. Udah, lebih baik nggak ketemu orangnya, udah cukup gitu kan. Udah cukup tahu dia itu jahat, nggak baik sama saya. Tapi satu sisi teman ini datang, dimana dengan sukarela memohon untuk memaafkan kesalahan dia. Ya, dengan tulus minta maaf sama saya, mengklarifikasikan. Di situ saling adu mulut gitu kan, hampir adu jontos juga. Cuma saya menahan dengan menggenggam gelas yang saya pegang, karena kalau saya lepas gelas itu bisa melayang gitu. Jadi saya gitu, kalau marah saya lebih genggam tangan atau apa yang saya remas di tangan saya. Coba lambat laun saya berpikir saya harus apa gitu. Saya nggak terima saya diginikan. Ya, alhasil terlintas satu kalimat dalam otak saya, masalah ini yang salah bukan dia total 100%. Saya juga ada salah. Tuh. Ya. Dan manusia tempatnya salah. Mulai menyadari. Iya, mulai menjadi. Itu jauh dari kepribadian Miki dan Jufri. Ya. Dan saat teman saya sudah terdiam, ada sekitar 1 jam kami perang mulut. Dia bertanya, ini harus apa, bagaimana? Bismillah, saya nggak berkata apa-apa, saya hanya menjodorkan tangan. Ya, disalamkan kembali sama dia, ikhlas. Ikhlas. Dan itu hal yang luar biasa yang nggak pernah saya rasakan. Di mana hati saya, perasaan di dada ini ya, sebelah kiri ya, saya merasakan di sebelah kiri. Jadi itu kayak plong, kayak bolong. Jadi kayak kosong ini, kayak kosong, kayak letih dan saya lemas. Kayak coba menikmati rasa yang sedang mengalir di dada aja. Jadi kayak lemas. Jadi kayak lemas. Selama 3 hari saya lemas, kayak capek gitu kan. Ada apa ini? Dan itu adalah rasa yang kita rasakan bahwasannya kita sudah mengalahkan ego kita mengikhlaskan, kita memaafkan seseorang atau hal
yang membuat kita itu marah atau sakit hati. Jadi saat kita memaafkan, itu memang betul-betul rasanya plong. Berpikir juga, kalaupun aku tidak memaafkan beliau, aku dapat apa? Untungnya juga nggak ada ya. Dengki iya, jumpa dia yang ada merah-merah enggak. Iya benar-benar. Ya kan? Jadi saat mengikhlaskan, malah menjadi teman baik lagi, jadi pelajaran, ya kan? Dan itu 3 hari saya bolong, saya lemas. Ya, kayak nangis juga sendiri, keluar air mata, lemas. Kok bisa seperti ini ya? Itu. Ya. Dan di situ saya belajar, mulai dari saya pendendam, saya malah bermindset jangan lelah jadi baik. Dan sekarang saya berpikiran berbaiklah sama siapapun, walaupun dengan orang yang pernah menyakitimu. Oke, itu bisa dijadiin status guys. Benar. Jadi kita nggak perlu jahat sama orang, kita tetap jadi baik, kita nggak perlu ikut campur urusan orang, biar aja orang yang jahiti kita, oke, kita tanggapi dengan baik gitu. Ingat, apapun yang kita lakukan, kita buat jahat sama orang, itu akan balik ke kita diri kita Ya, sendiri. jadi sama halnya apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Iya, benar. Jadi kalau kita buat baik, kita bakalan dibalas baik sama Allah. Ya, apapun itu. Dan alhamdulillah sekarang setelah kejadian itu, saya merasakan hal yang nggak terduga yang saya merasakan kok ada. Ini kayak doa yang dulu SD aku minta sama Allah gitu. Ini waktu SMA dia itu terwujud. Jadi kayak subhanallah memang kayak ya Allah kan kayak nggak nyangka gitu kan. Jadi alhamdulillah sampai sekarang, dan Miki sekarang yang baru sedikit lebih masih yang sama karena saya juga manusia. Mencoba. Iya, saya juga bukan manusia sempurna. Saya mencoba untuk menjadi lebih baik dan tidak pernah lelah untuk jadi baik. Banyak hikmah ya dari sebenarnya. Jadi kalau saya tangkap sendiri sih Miki ini kalau kita dengar ceritanya ya apapun masalahnya, apapun kendalanya ya tetap hadapi, nggak usah lari gitu. Iya, gitu. Terus kemudian belajar untuk bagaimana mengikhlaskan apa yang kita rasa. Toh juga nantinya ya ini tujuannya pasti Allah pengen buat kita supaya paham. Kesulitan yang kita dapat itu ya supaya kita ingat gitu bahwasannya Allah bakal bantu kita, dan kesenangan yang Allah kasih ke kita ya nggak semata-mata langsung kita harus pakaikan untuk foya-foya ya. Benar. Untuk beli yang segala macam. Toh juga pakai sesuai kebutuhan. Benar. Nggak perlu diposting lah, diem-diem aja. Ada uang diem masuk kantong diem, nggak perlu diposting. Sesekali aja postingan. Jadi apa sih sebenarnya yang melatar belakangi yang akhirnya sampai udah down, sampai udah di titik paling bawah gitu, masih tetap mau, apa sih yang bikin kuat gitu, yang sampai akhirnya hari ini masih merasakan dapat itu semua? Oke, otomatis orang tua ya, keluarga. Tanamkan dalam diri, aku pengen bahagiain orang tua. Walaupun aku belum bisa, tapi tanamkan itu. Pikirkan itu, niatkan itu. Allah akan kasih jalan. Ya, tetap jadi baik, jangan pernah dendam, jangan pernah dengki sama orang gitu ya. Ya selama kita nggak ganggu orang ya kita lempeng-lempeng aja gitu kan. Walaupun ya banyak di luar sana mungkin yang nggak suka sama saya pasti ada, ya kan. Ya biarkanlah, kita tetap berdoa yang terbaik untuk diri kita sendiri dan orang sekitar kita. Jadi dari setiap hal itu ya orang tua yang paling penting. Benar, ya. Orang tua yang paling penting. Oke, Miki, terima kasih banyak nih loh untuk waktu dan kesempatannya hari ini untuk berbagi cerita bersama kita. Ya mudah-mudahan dengan harapannya juga semua teman-teman yang dengerin bisa dapat hikmah dari cerita ini dan bisa menjalani hidupnya lebih ikhlas lagi ya. Amin. Baik teman-teman, terima kasih untuk waktunya dan terima kasih sudah setia nonton kita. Kalau kamu suka dengan video ini silahkan like, subscribe, dan share. Dan jangan lupa kamu terus tonton video kita. Saya Ari, pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.